Jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunaqiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, keras sekali kalimatnya. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ali termasuk Ali Bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluarga kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia, Umar mulia, Utsman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani membela Nabi? Kalau Utsman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, hei, Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah itu sampai tuduhannya sangat buruk kepada Aisyah, buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkannya, nggak nyaman gitu. Apa anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya dan sebagainya. Nah ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah, masuk kepada bahkan ranah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelah ini berkumpul makin kuat, bahkan mengatakan, hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya semua dari Ali, yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri, bahkan cara sholatnya sendiri, bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam, maka dari segi keimanannya kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya Islam, rukun imannya iman, tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kepatuhan iman pada imamah, pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi karena yang maksum cuma Nabi. Jadi maksum itu dijaga dari salah, cuma Nabi dan Rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doktrinnya, imamnya maksum. Beda kita dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita, rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Sunni. Apa itu Sunni Syiah? Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau. Hinggap coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu ciri. Adapun sholatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Dia lipat-lipat dan diletakkan ke tempat sujud.
Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang sholat meletakkan tisu tempat sujud, itu dua kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Syiah itu banyak. Tapi kalimat Syiah banyak itu hati-hati. Tinggal di mana disebutkan. Kalau kita bicara tentang Syiah di dunia, Syiah macam-macam. Ada Syiah Ismaili, ada Syiah Ja'fari, ada Syiah Zaidi, ada ini. Dan memang betul kalau kita bicara Syiah di dunia, tidak semuanya Syiah sesat, memang. Contohnya Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sudah bicara Syiah di Indonesia, lain ceritanya. Syiah di Indonesia satu warna. Satu model Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Ja'fariyah Imamiyah. Mereka yang mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka yang mencaci maki Siti Aisyah. Mereka mencaci maki Sayyidah Hafsah. Mereka yang ikut manhajnya orang yang melaknat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka yang berkenankan nikah mut'ah. Ini adalah Syiah di Indonesia, mayoritas Syiah di Indonesia. Jadi jangan sampai tertipu oleh sebagian orang di saat ingin meloloskan Syiah di Indonesia lalu berkata, Syiah itu banyak, Syiah itu tidak semuanya sesat. Memang kalau bicara Syiah di dunia, memang tidak semuanya sesat. Syiah di dunia, seperti ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Kalimat yang sederhana sering disampaikan oleh orang-orang ahli sunnah yang tertipu dengan Syiah, yang masuk dunia liberal lalu mengatakan tidak semua Syiah itu sesat. Nah, ini kalimat besar digunakan pintu untuk memasukkan Syiah yang ada di Indonesia menjadi Syiah yang bisa diperkenankan, dibenarkan. Padahal Syiah di Indonesia adalah satu model, Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah Ja'fariyah. Mereka ada yang mengakui dengan Imam 12. Imam 12 adalah imam kita. Imam Ali imam kita, Imam Husain imam kita, Imam Hasan semua imam kita. Cuman dikemas oleh mereka dengan penafsiran mereka sendiri. Jadi kalau katakan Imam Ali imam siapa? Imam Syiah. Oh enggak, imam saya, Imam Ali adalah imam ahli sunnah, Imam Husain imam kita. Saya punya cerita Sayyidina Husain. Harus jelas masalah ini, kita jangan tertipu. Baik, Syiah yang ada di Indonesia adalah Itsna Asyariyah Imamiyah. Adapun ada beberapa Zaidiyah yang datang dari Yaman, sedikit sekali yang ada di Indonesia. Dan mereka pun tidak membuat gerakan-gerakan apa-apa. Tapi yang kompak ini selama ini adalah Syiah yang memerangi Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, kita selama ini ribut dengan sebagian kelompok yang mencaci maki para ulama, mengkafirkan para ulama. Ya tak? Ada tak? Ulama dikafirkan, disesatkan, yang bermadhab disesatkan. Ini lebih dahsyat lagi yang dikafirkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lebih dahsyat lagi orang yang cintai Nabi, orang yang setiap saat bersama Rasulullah. Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Hafsah dikatakan pelacur. Ini yang ada di Indonesia ini, nggak usah ditutupi yang begini nih. Pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid dan dia pasti mati. Isu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram itu terjadi di makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain. Jadi hari suci betul, dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten bisa yaitu di Jakarta. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena Sunni model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu dari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak bisa amat karena tidak dibunuh. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mati. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Mantap sama. Si kalau tak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain galah bin Ali. Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga Muhammad dan karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman Sugeng Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria. Jika orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatria. Waktu Musa wani mati, dari Iran saat ini Amir bin Hisham orang Iran perasaannya ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaan ahli sunnah, karena ahli sunnah idola nopo kabar di rumah gunung idola. Yang orang jelas itu nopo idola.
Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak di